Suara Hati, renungan hari ini, topik, tidak cukup hanya percaya. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Kisah Para Rasul ayat 22, 23 dan 24. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Saudaraku, mungkin kita sudah mengenal yang bernama Adolf Hitler, seorang penguasa tentara Nazi Jerman. Ia telah dituduh untuk bertanggung jawab atas kematian 50 juta orang selama Peperangan Dunia Kedua, termasuk atas pembunuhan secara sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi. Hitler adalah salah satu orang paling kejam yang pernah ada hidup di dunia ini. Maka dari itu, tidak heran, banyak orang yang menganggap Hitler sebagai penjelmaan iblis di dunia ini. Namun tahukah kita, bahwa Hitler adalah seorang yang menganut agama Kristen dan mempercayai Yesus Kristus? Sebab, menurut catatan bahwa selama hidup Hitler, ia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Ketika Hitler berusia 8 tahun, dirinya aktif sebagai anggota paduan suara di gerejanya, bahkan sempat mempertimbangkan diri untuk menjadi seorang pendeta. Akan tetapi, sekalipun Hitler percaya kepada Tuhan, namun kepercayaannya dan pengenalan kepada Tuhan sangat dangkal. Hitler hanya mengenal Yesus Kristus hanya dilihat sebagai kelompok atau umat Yahudi. Hitler sebenarnya tidak membenci Yesus Kristus, tetapi Hitler memandang kekristenan sebagai penghalang dalam membangun ideologi Nazi. Hitler hanya menganggap kelompoknya Aryalah yang lebih baik untuk dapat membangun kerangka ideologis Nazi pada saat itu, dalam membangun superioritas suku Arya. Demikian keyakinan Hitler. Itulah sebabnya mengapa Hitler membenci orang-orang Yahudi. Karena Hitler hanya ras Arya sajalah yang paling unggul di dunia. Walaupun Hitler sudah mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, tetapi ia masih saja berbuat hal-hal yang sangat keji. Bahkan perbuatan melebihi orang-orang yang tidak mengenal ajaran Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan kepada kita, bahwa sekadar percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak cukup. Sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dirinya harus secara terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Jika tidak, maka orang tersebut tidak ada bedanya dengan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sejalan dengan cerita ini, kita dapat melihat kisah cerita Simon dalam Alkitab. Simon juga seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sebelumnya Simon adalah seorang ahli sihir dan dikagumi oleh banyak orang di Samaria. Setelah Simon mendapat teguran oleh Filipus, akhirnya Simon berkata, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah Simon mendengar kabar baik tentang Kristus, akhirnya Simon mempercayai Yesus Kristus sepenuh hati dan meminta dibaptis. Ketika kabar baik disampaikan oleh Petrus dan Yohanes di Samaria, banyak orang-orang Samaria dibaptis, sehingga orang-orang Samaria dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Melihat ini Simon menawarkan sejumlah uang kepada Petrus dan Yohanes, agar kuasa itu diberikan kepadanya, supaya ia dapat menumpangkan tangan ke atas seseorang untuk mendapatkan Roh Kudus. Niat Simon ini diketahui oleh Petrus dan Yohanes. Akhirnya Petrus dan Yohanes marah kepada Simon, dan meminta Simon supaya bertobat dan meminta pengampun kepada Tuhan. Petrus dan Yohanes melihat Simon terjerat dalam kejahatan, sebab Simon menganggap bahwa karunia Roh Kudus dipikirnya dapat dibeli dengan uang. Dewasa ini,
Banyak orang yang mengaku sudah percaya kepada Kristus, sudah percaya kepada Roh Kudus dan sudah percaya kepada Allah Bapa di surga. Tetapi hatinya masih terikat dengan kejahatan yang tersembunyi. Hitler percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak bertobat. Hal seperti ini janganlah terjadi lagi. Simon percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dirinya bertobat, sehingga dirinya memohon didoakan. Kita janganlah hanya percaya saja kepada Kristus, tetapi lebih dari itu, kita meyakini bahwa Kristus hidup dalam diri kita. Di awal tahun ini, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, marilah kita terus-menerus melakukan pertobatan dan mengupdate keimanan kita kepada Kristus melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan. Izinkanlah Roh Kudus Tuhan berkarya dalam diri kita, sehingga kita dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Topik doa kita hari ini, memohon agar Tuhan membuang hal-hal yang jahat dalam hati kita dan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.